Bismillahirrahman wa bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah supaya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zakwan Asultani dari SMP Al-Aksyar. Izinkan saya untuk berpidato singkat tentang etika di media sosial. Teman-teman tahu tidak media sosial itu apa? Ya betul, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Contohnya apa saja teman-teman? Ya betul, contohnya seperti WA, Instagram, Telegram, YouTube, dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu pasti terhubung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Karena hadirnya iptek, kita tidak lagi sulit berkomunikasi. Namun di sisi lain, dalam kemudahan itu ternyata mengalihkan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya, sehingga seringkali lupa dengan bagaimana hidup di dunia nyata. Kita terlalu asik berselancar di dunia maya, sehingga tanpa disadari kita memposting segala sesuatu yang semestinya tidak diposting. Oleh karena itu, pentingnya generasi muda lebih bijak menggunakan media sosial. Dan adapun hadis yang berbunyi, wa kholiqin nasi bi kholiqin hasan, yang artinya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ada apa saja etika di media sosial? 1. Tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menciptakan kedamaian. 2. Saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang didapatkan media sosial dan internet dapat dipastikan keasliannya. Maka teman-teman, kita harus memilih atau mengecek keaslian dari informasi tersebut. 3. Tidak boleh pamer. Teman-teman, kita suka lihat si Nizam memposting barang baru yang dia punya, seperti motor barunya, baju baru, atau HP baru. Nah, hal itu dilarang dalam Islam karena menimbulkan efek negatif dan kriminalitas. 4. Tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, di era sosmed ini bisa berubah menjadi jemarimu harimaumu. Teman-teman hati-hati ya, jemarinya ada harimau tidak. Oleh karena itu, postilah hal-hal yang bermanfaat. 5. Menghargai sesama. Perbedaan sikap dan pandangan merupakan sesuatu yang wajar, maka perlu di antara kita mengedepankan sikap saling menghormati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur yang 11 yang artinya, sesungguhnya
orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat besar. Dalam ayat ini, Allah lalu mengisahkan salah satu kasus yang menimpa keluarga Nabi yang lazim disebut hadis al-fik. Ayat ini mengecam mereka yang tanpa bukti menuduh Aisyah berbuat zina dengan Safwan bin Mu'attal. Sesungguhnya orang-orang yang membawa dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan itu baik bagi kamu karena kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa mukmin sejati. Setiap orang dari mereka yang menyebarkan berita bohong tersebut akan mendapat balasan sesuai kadar dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, yakni orang-orang yang menjadi sumber utama berita bohong itu, dia mendapat azab yang besar di akhirat nanti. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.